Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Indosiar dan ibu-ibu, pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang menyikapi hati yang selalu suuzon. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini tidak ada hatinya yang selalu berburuk sangka sama orang. Kan mukanya udah cantik-cantik, jangan sampai hatinya buruk. Demikian pula Amung, jangan sampai buruk rupanya. Ya, kalau Amung mah udah ganteng pasti ya. Ya, Mah, ini kan tentang menyikapi hati yang selalu suuzon, Mah. Kalau kita suuzon sama orang, sebenarnya bukan hanya orang itu yang kita rugikan. Buat diri kita sendiri sebenarnya kita rugi, sangat rugi. Nah itu apa aja, Mah, kerugian yang bisa ditimbulkan akibat kita suka suuzon, Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi diri yang selalu bersikap suuzon. Apa suuzon? Suuzon itu berburuk sangka, kebalikan dari husnuzon, berbaik sangka. Kepada orang lain nilainya negatif aja, tidak pernah milik orang lain dengan positif. Yang namanya suuzon sangat dibenci oleh Allah. Orang yang suuzon itu termasuk bukan orang yang beriman. Anda lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah la'allak wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan kalian berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan kalian orang beriman mengorek-ngorek kesalahan orang. Jangan kalian orang beriman satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kalian memakan daging bangkai sudah kalian sudah mati? Pasti kamu jijik. Bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kita lihat ayat ini. Artinya, dilarang suuzon kepada orang beriman. Maksudnya apa? Kalau dia benar-benar orang beriman, dia tidak akan suuzon. Artinya orang yang masih punya prasangka buruk kepada orang lain, dia bukan orang yang beriman. Contoh, di rumah ibu syukuran, tetangga yang dekat rumah kagak datang. Kalau orang yang normal otaknya jalan, barangkali nengokin besannya sakit. Barangkali ke rumah cucunya, kemarin cerita dia kangen sama cucunya. Tinggalin dia berkatnya, ntar dianterin kalau dia pulang. Orang yang akal sehatnya nggak dipakai, dia akan suuzon. Emang begitu dia mah, sama saya nggak demen. Tiap syukuran nggak pernah datang, biarin aja dah. Saya tanya, orang begitu ada nggak? Ada banyak. Yang mana orang? Itulah yang suuzon. Jadi ketika seseorang tidak menyadari tentang kesalahan dirinya dan memang paling sulit menyadari kekurangan diri. Kalau melihat kekurangan orang gampang, si anu begitu doang. Kita banyak kekurangan nggak sadar-sadar. Makanya orang ada peribahasa, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Orang lain salah dikit tahu dirinya jaglok nyebelin nggak sadar-sadar. Orang yang suuzon begitu. Orang lain tidak berbuat salah, dibilang salah. Kalau orang yang hatinya sudah suuzon, orang lain berbuat baik bagaimanapun di mata dia salah. Pasti. Tetangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu maaf, kolak pisang. Di belakang pisang kalian udah saya petik. Ini dikolak. Diambil sambil manyut. Gue juga tahu nyogok biar gue baik sama dia. Ada aja.
Orang yang suuzon selalu hatinya sudah kerasukan setan. Ada orang bercanda ngambek. Ada orang cerita. Nih cerita, saya pengalaman begini. Lu nyindir gue ya? Nggak sedikit kan orang begitu. Ada orang ngobrol sama si Anu. Ngomongin kan. Tidak sedikit orang yang begitu. Jadi bagaimana kita menyikapi diri kita biar kita tidak menjadi orang yang suuzon. Cari kebenaran. Kita harus tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Yang dikatakan benar, walau kana murran, katakan yang hak walaupun itu pahit. Jangan pakai mantra-mantra, nggak enakkah kalau ngomong sama dia, ntar tersinggung. Jangan begitu. Kita punya prinsip, benar katakan benar, salah katakan salah. Dalam hukum aturan Islam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Jangan jadi haram. Pak Haji, anaknya judi, Masya Allah. Tapinya menang. Alhamdulillah. Jangan seperti itu. Jadi kita ini harus meneliti apa sih yang sebenarnya terjadi. Jangan langsung berkomentar. Teliti mana yang benar, mana yang salah. Apalagi harus kita lakukan kalau kita tidak tahu masalah, diam. Ini yang membuat penyakit di masyarakat. Gak tahu apa-apa ikut komentar. Emang benar, gue juga lihat, gue juga dengar. Kagak lihat, kagak dengar, ngarang aja lo. Diam. Jadi gak seuzon kita. Jangan sok tahu. Jangan takut dibilang ketinggalan berita. Itu perbuatan setan. Menghancurkan ibadah kita, Bu. Diam kalau nggak tahu masalah. Jangan sok berkomentar. Kalau kita banyak komentar bukan makin benar. Makin nambah-nambah kebohongan. Makin banyak dosa kita. Camkan itu. Karena kita kadang-kadang langsung berkomentar. Ngapain lagi? Banyak belajar menyukai orang lain. Jangan menyukai diri sendiri. Saya mah paling baik sedunia. Nah, ada orang yang sebaik saya. Cakep kan pakai baju kudungan ini. Orang lain jelek semua. Ada kan orang begitu. Itu cikal bakal dari suuzon. Ngapain lagi? Jangan mendengar sebelah pihak. Allah itu maha adil. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah. Ini gambaran bagaimana kita harus bersikap. Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang diciptakan oleh Allah nggak sia-sia. Kalau baru kedengaran sebelah sini, ini belum kedengaran, jangan komentar. Kalau baru kelihatan sebelah sini, ini belum kelihatan, jangan komentar. Kalau baru kecium sebelah sini, ini belum kecium, jangan komentar. Ini keraba, raba ini baru komentar. Ini dilangkahi sebelah lagi, baru komentar. Itu yang benar. Jadi, suuzon itu cara menghadapinya, kita kaji benar atau salah tentang orang lain. Jangan rasa saya adalah paling benar. Lihat, orang lain banyak yang lebih hebat dari saya. Koreksi kesalahan saya, insya Allah suuzon akan sirna dari diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, itu dia tausiah Allah untuk kita tentang menyikapi hati yang selalu suuzon. Ibu, siapa mau nanya, Bu? Langsung saya berikan kesempatan. Siapa mau nanya? Ibu mau nanya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ios dari Majelis Taklim Al-Ihsan. Ya. Desa Serdang Barat, Cilegon, Serang, Banten. Curhat jemaah. Ya. Bagaimana cara menghilangkan seuzon pada diri sendiri?
Pada diri sendiri? Iya. Oke, baik. Iya. Bagaimana cara menghilangkan suudzon pada diri sendiri? Bukan hanya berprasangka buruk pada orang lain, tapi berprasangka buruk pada diri sendiri. Nanti akan dijawab oleh Mama. Kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya Allah.